Perhelatan MotoGP yang digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, diharapkan membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. MotoGP menjadi promosi wisata yang sangat besar bagi perekonomian di Mandalika. Pemerintah terus mengebut pembangunan seluruh infrastruktur dan penataan di kawasan Mandalika untuk mendukung ajang balap motor internasional tersebut. Pagelaran MotoGP dapat memperoleh pendapatan hingga 500 miliar rupiah melalui tiket, sponsor, makanan hingga merchandise. Sebanyak 300 pelaku UMKM mengalami peningkatan pendapatan mencapai 1,2 miliar rupiah. Sementara itu tiket juga telah terjual habis hingga 100.000 tiket. Masyarakat sangat antusias untuk menonton MotoGP dan hal itu terlihat dari tiket premier seharga 15 juta rupiah yang habis terjual. Ketersediaan kamar hotel sekitar 6.400 dengan rincian 1.194 hotel berbintang dan sisanya bungalow, rumah susun, hingga camping ground juga telah dipenuhi wisatawan. Seluruh masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk mensukseskan gelaran MotoGP karena otomotif internasional tersebut dapat mempromosikan Indonesia dan berdampak pada pemulihan ekonomi. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, perhelatan MotoGP 2022 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat dapat mendorong pemulihan ekonomi di Indonesia. MotoGP menjadi ajang promosi wisata yang sangat besar dan berdampak bagi perekonomian. 300 pelaku UMKM mengalami peningkatan pendapatan mencapai 1,2 miliar rupiah. Selanjutnya, bagaimana strategi yang dapat dilakukan agar tak hanya MotoGP yang dapat mendorong pemulihan perekonomian di Indonesia. Untuk membahas hal itu telah bergabung bersama kami Ibu Rahma Gafni selaku pengamat ekonomi Universitas Airlangga, dan kami juga sedang untuk terhubung dengan Komandan Lapangan MotoGP Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto. Kita akan coba hubungi nanti. Kita ke Ibu Rahma terlebih dahulu. Halo Ibu Rahma, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang Mbak Gita, kabar baik, alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Ibu Rahma. Dengan adanya pergelaran MotoGP di Mandalika ini terlihat sudah mulai menggeliatkan kembali pariwisata di sana. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, oke, terima kasih Mbak Gita. Saya lihat dampak dari pembangunan sirkuit yang ada di Mandalika ini, saya juga melakukan riset gitu ya. Itu menunjukkan adanya dampak positif yang sangat signifikan terhadap arus masuknya wisatawan, baik itu lokal maupun mancanegara. Nah, seperti yang kita ketahui sebelum pandemi COVID, pariwisata itu adalah sebagai penyumbang tertinggi devisa negara di sektor jasa ketiga setelah manufaktur, yaitu dia sebagai penyumbang GDP yang terbesar ya. Terutama memang di negara berkembang seperti kita di Indonesia. Nah, dampak pembangunan sirkuit ini tentunya sangat berpengaruh pada ekonomi lokal, terutama di masyarakat NTB. Nah, jika kita lihat di masyarakat NTB ini, ketika ekonomi lokal di NTB ini sudah menggeliat, itu pastinya nanti akan berdampak pada ekonomi nasional. Nah, inilah yang saya lihat. Memang ketika kita melihat euforia masyarakat Indonesia dengan adanya MotoGP di Mandalika ini luar biasa, dan bahkan nanti juga akan menciptakan sebuah lapangan kerja baru di sektor pariwisata yang secara kasat mata tentunya selama ini kan ada penurunan yang sangat drastis ya. Di NTB ini perkembangan pariwisata. Nah, pada tahun 2019 itu Mbak Anggita, itu kita lihat kan kalau pariwisata ini hubungannya pastinya dengan akomodasi, misalnya transportasi seperti pesawat gitu ya, termasuk juga persewaan bus-bus dan sebagainya. Termasuk juga adalah hotel berbintang dan juga turunan-turunannya, restoran dan sebagainya. Nah, itu dari tahun 2000 sebelum pandemi itu ada sekitar hotel berbintang itu
tumbuhnya 42,3% gitu. Tapi ketika mengalami pandemi kita di tahun 2020 itu langsung turun menjadi 27,19%. Nah, tapi nanti tahun 2021 itu sudah mulai menggeliat lagi, yaitu pada ada peningkatan pada 33,63%. Nah, untuk jumlah wisatawan juga pada tahun 2019 itu, Mbak. Jadi pada tahun 2019 itu kunjungan wisatawan ke NTB itu untuk wisatawan asing itu berjumlah 1.550 tujuan orang dan turun drastis itu pada tahun 2020 hanya 39.000 orang. Nah, sedangkan di domestik itu jumlahnya lumayan, memang mencapai 2.155 orang sekian gitu ya. Tapi pada tahun 2020 itu langsung turun 360.000. Jadi luar biasa dampaknya penurunan karena COVID ini. Nah, kita lihat dengan adanya MotoGP di Mandalika ini pada Februari yang lalu itu masih masa pramusim. Jadi itu intinya saya walaupun itu masih percobaan gitu, itu telah menyumbang ekonomi lokal itu tadi udah disampaikan itu kurang lebihnya 500 miliar ya, dan itu menciptakan sekitar 12.000 lapangan kerja. Nah, angka ini tentunya nanti akan kita lihat juga perkembangan selama beberapa hari ini, dan sebelumnya kan ada persiapan-persiapan seperti itu. Nah, itu mengalami peningkatan yang luar biasa, dan bahkan kita memprediksi itu bisa sampai sekitar 70 ribuan lapangan kerja baru yang nanti saat MotoGP yang sekarang kita ini sudah berlangsung. Nah, Mbak Anggita, kalau kita lihat sektor pariwisata ini, industri pariwisata ini pastinya memiliki multiplier effect yang luar biasa. Karena dari setiap wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah itu, pasti dia mempunyai suatu bekal yang cukup gitu ya. Jadi dia juga pasti butuh yang namanya makanan selama dia tinggal, ingin beli souvenir, dia ingin juga menikmati pemandangan-pemandangan alam yang indah yang ada di NTB sana. Nah, di sana juga ada tour guide-nya, di sana juga ada transportasi lokalnya yang dipergunakan. Dan ini luar biasa dengan terselenggaranya MotoGP yang ada di Mandalika ini nanti akan menyumbang suatu perekonomian ke Republik Indonesia itu bisa sampai 4 kali lipat. Dan ini momentum sekali pada saat kita sudah mengalami pandemi yang mana kita memang untuk fokus menggeliatkan perekonomian. Dengan adanya pembangunan sirkuit yang ada di Mandalika ini terbantukan untuk Indonesia, Mbak Anggita. Ini mengingat pariwisata menjadi sektor penyumbang GDP terbesar, ini juga menjadi salah satu ketiga setelah manufaktur. Ya. Pintu pemulihan ekonomi nasional. Nah, Bu Rahma dan juga pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kita Pak Yusron Hadi selaku Kepala Dinas Pertama pelatihan NTB. Dengan adanya Pak Yusron, halo, apa kabar Pak? Halo, selamat siang Mbak. Kabar baik. Masih di lapangan ini menemani Pak Menteri Parikraf. Oke, sedang melakukan. Selamat siang Bapak Jenderal. Selamat siang juga Bu. Ya. Baik, Pak Yusron, ini menurut saya melihat MotoGP menjadi pagelaran yang bisa mendongkrak pemulihan perekonomian nasional dari sektor pariwisata. Ini strategi apa saja yang dilakukan agar MotoGP dapat terus membantu perekonomian masyarakat khususnya di sana? Iya, terima kasih Mbak, terima kasih Bu. Jadi inilah multiplier effect dari sebuah event internasional yang tentu saja menarik perhatian dunia internasional, yang tentu saja ini kita baru mau keluar dari masa pandemi ya. Kalau ke depan, barangkali tahun depan sudah ketika border internasional dibuka, pastinya kunjungan dari luar negeri, penonton dan sebagainya juga akan tambah meningkat lagi gitu ya. Dengan 63.000, 65.000 penonton yang ada sekarang ini sangat kita rasakan bagi kami di NTB, dampak yang ditimbulkan. Semua sektor bergerak, infrastruktur tentu saja kita penyiapan
penyiapan infrastruktur, kemudian juga penataan lingkungan, pemukiman, penyediaan penginapan, ekonomi kreatif, dan juga tentu saja sektor-sektor lainnya mendukung perhelatan ini bergerak semua, Mbak. Jadi kita sangat di NTB ini sangat berterima kasih, bersyukur di tengah banyak tentu saja daerah dalam masa pandemi ini masih mencari satu cara untuk bisa pulih dan bangkit kembali. Mudah-mudahan event internasional ini membuat NTB mobil khusus dan umumnya tentu Indonesia secara keseluruhan bisa segera bangkit pulih ekonominya pasca pandemi ini dengan event ini, Mbak. Baik, nah tadi Anda sempat sebutkan salah satu sektor yang sudah mulai bergulir begitu adalah sektor perhotelan yang kita tahu ini berdarah-darah begitu ya Pak di masa pandemi. Nah ini dengan adanya event MotoGP yang sudah mulai digelar, bagaimana pergerakan keterisian okupansi hotel di sana? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi kami dari Dinas Pariwisata Provinsi terus melakukan pemantauan, ya, 2 kali seminggu begitu, gitu untuk mengecek keterisian daripada hotel-hotel kita. Dan memang untuk wilayah Mandalika, kemudian Mataram, Senggigi, dan destinasi-destinasi lainnya juga sebagian sudah sepenuh. Memang yang tersisa banyak ini memang yang di bagian utara, baik itu di Tiga Gili, kemudian juga ada di Sembalun dan juga di Senaru yang memang relatif membutuhkan waktu ya minimal 2 jam lah menuju ke Mandalika. Tapi saya kira tidak menjadi soal karena memang aksesibilitas transportasi dari utara ke selatan di mana Mandalika ini itu lancar semua. Jadi sebenarnya tidak ada keraguan untuk para penonton kita menginap di utara. Nah, kondisi terakhir ini memang dari 23.889 kamar yang kita punya, itu operate itu sekitar 79%. 21% itu tutup karena masa pandemi yang panjang kemarin dan juga beberapa diantaranya membutuhkan perbaikan-perbaikan untuk bila mana kemudian mengejar masa GP ini gitu, sehingga ini mengakibatkan sekitar 79% dan sampai saat ini pantauan kita sudah sekitar 60-70% lah yang terisi. Tersisa ini memang hotel-hotel yang ada di bagian utara. Oleh karena itu kami pemerintah daerah khususnya selalu menariskan bahwa silakan datang menonton ke Mandalika, penginapan kita tersedia, silakan menginap pilihan-pilihannya di Gili karena menginap di Gili tentu punya sensasi tersendiri, bisa menikmati marine sport, tourism ataukah daya tarik objek wisata yang lain. Begitu juga di Sembalun yang merupakan kaki Gunung Rinjani, mereka bisa menikmati alam pegunungan yang indah. Saya kira mereka sembari nonton MotoGP datang berwisata, menginapnya juga di tempat-tempat yang asik gitu. Dan tidak lupa juga desa-desa wisata kita menyimpan banyak sekali potensi homestay yang bisa diisi, dan alhamdulillah kami mendengar Titik Batu yang kemarin menjadi salah satu nominasi lomba desa wisata dunia yang diselenggarakan oleh UNWTO itu sekarang penginapannya sudah terisi penuh. Nah, sudah terisi penuh karena kita publikasikan. Nah, tentu saja ketersediaan kamar hotel ini kita dorong untuk bagaimana segera terisi sepenuhnya ya secara optimal dengan menggerakkan publikasi, promosi, kemudian menggandeng para pihak termasuk juga platform penjualan tiket dan promosi penginapan kita, baik itu Traveloka, Red Doors maupun Booking.com misalkan seperti itu, ataukah mungkin juga meminta dukungan para pihak yang lain yang bisa mempromosikan ini, begitu Mbak. Baik, tentu kita ingin pariwisata di sana tetap hidup ya Pak, tidak hanya momentum saja ketika ada MotoGP ini. Nah, apa strategi atau langkah yang akan dilakukan? Kita akan bahas lanjut usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tiket MotoGP Mandalika ludes terjual habis hingga 100.000 tiket. Tiket VIP dengan harga selangit juga habis diserbu wisatawan.
Baik, kita lanjutkan perbincangan kita. Saya ingin ke Bu Rahma dulu. Bu Rahma, dengan ludesnya terjual ini tiket MotoGP membuktikan bahwa ini memang sangat menarik animo dari masyarakat maupun wisatawan. Nah, kita lihat belakangan Indonesia sering menggelar ajang olahraga internasional juga. Nah, ini menjadi potensi untuk Indonesia mengembangkan sport tourism. Kalau dari sisi strategi ekonomi, Bu, ini langkah apa sebaiknya yang kita lakukan untuk mengembangkan sport tourism? Baik Mbak Anggita, agak ribut sekali soalnya ya, jadi agak ini. Kalau saya lihat dengan tourism sport ini, dampaknya luar biasa pada perekonomian kita Indonesia ya. Seiring dengan kondisi COVID yang semakin membaik, diiringi juga dengan perbaikan sektor pariwisata ini melalui MotoGP Mandalika ini, maka diharapkan dapat lebih mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Cuma PR besar pemerintah di sini adalah bagaimana kita itu masih bisa terus memaintain sirkuit ini agar tetap terjaga, tetap bersih, dan dapat berkolaborasi juga jangka panjang dengan MotoGP internasional agar tetap eksis serta bisa menjaga keberadaan sirkuit ini. Karena kita tahu Mbak Anggita, seringkali Indonesia ini saya lihat bisa membangun, namun kadang-kadang maintenance-nya itu kurang baik. Bagaimana dia harus menjaga kebersihannya dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu diperhatikan karena saya lihat juga membangun sirkuit MotoGP di Mandalika ini bukan kecil, dan juga bagaimana bisa mengembalikan investasi ini juga cepat gitu, sehingga kita juga tidak terbebani dengan tambahan beban pada APBN kita, walaupun ini yang membangun ini adalah juga Pertamina, tapi kan juga Pertamina sampai juga mendapatkan ide dari pemerintah dan sebagainya. Namun hal ini luar biasa dampaknya pada perekonomian kita Indonesia. Yang terpenting di sini adalah bagaimana bisa tetap menjaga supaya secara signifikan multiplier efek pada adanya MotoGP ini memberikan suatu multiplier efek kepada masyarakat itu secara nyata dampaknya dan merata. Kenapa saya harap merata? Karena jangan sampai ada suatu ketimpangan antar wilayah yang ada di NTB ini, supaya seluruh masyarakat yang ada di NTB ini mempunyai suatu kesejahteraan yang merata dan bahkan juga bisa mempunyai multiplier efek ke daerah sekitarnya, misalnya yang dekat dengan NTB, NTT dan sebagainya. Mungkin nanti ini bisa berkolaborasi. Nah, pada saat ini mungkin tidak hanya pada masing-masing wilayah saja, karena kita apapun di sini berbicara Indonesia. Jadi antar wilayah itu adalah saling mendukung. Misalnya NTT terkenal dengan tenunnya, maka nanti berkolaborasilah juga dengan NTT yang punya tenun cantik-cantik itu, walaupun juga NTT punya tenun, tapi kan mempunyai ciri khas yang berbeda. Nah, inilah yang nanti akan bisa meningkatkan perekonomian kita itu tumbuh secara signifikan, dan saya yakin apabila misalnya daerah bisa tumbuh dengan maka secara merata, secara bertahap nanti Indonesia akan semakin pulih ekonominya, dan kita optimis Indonesia akan tetap menjadi negara yang dipandang besar oleh negara lain. Seperti itu Mbak Anggita. Baik, tadi yang saya catat adalah harus ada kolaborasi jangka panjang dan juga ini ya Bu, merawat dan memanfaatkan fasilitas ataupun sarana dengan baik. Maintainnya yang paling penting. Baik. Ya, karena maintain itu juga membutuhkan biaya, dan ini juga Mandalika ini kan tidak, MotoGP itu kan tahunan Mbak. Nah, ini nanti mungkin bisa dimanfaatkan domestik gitu ya. Bisa dimanfaatkan untuk juga sirkuit yang lain, misalnya F1 dan sebagainya. Jadi tidak hanya melulu spesifik pada MotoGP. Supaya apa? Supaya di sini ada suatu nilai tambah, value added, supaya juga nanti kembalian investasi ini dan mempunyai suatu profit yang besar, dan manfaatnya adalah untuk menopang GDP kita supaya tumbuh lebih besar lagi, sehingga kita bisa lebih bermanfaat untuk negara-negara tetangga kita juga.
Baik, Pak Yusron, tanggapan Anda seperti apa Pak dalam hal maintenance fasilitas ataupun sarana yang sudah tersedia di sana? Bagaimana ini bisa dimanfaatkan sebagai program jangka panjang untuk mengembangkan sport tourism di Indonesia? Ya, tentu saja memang event ini adalah country branding yang luar biasa ya bagi Indonesia, dan wabil khusus kami di NTB ini satu sport baru, wisata yang cukup fenomenal. Selama ini NTB kuat dengan wisata alam, baik pantai maupun pegunungan, dan juga kaya akan seni budaya. Nah, sekarang sport tourism hadir dengan wajah yang luar biasa di NTB, dan kami memiliki segudang banyak tempat dengan beragam macam sport tourism yang bisa kita kembangkan. Entah itu bermotor, kemudian sepeda, triathlon, ataukah endurance trail yang lain sebagainya. Ya, sangat banyak di NTB, dan saya kira keberlangsungan keberadaan Mandalika ke depan ini harus bisa membagi kemajuan ke destinasi-destinasi yang ada di NTB, bahkan juga mungkin pasti dampak nasionalnya luar biasa. Dampak nasionalnya luar biasa, sehingga kehadiran Mandalika kita harapkan bisa mendorong tumbuh berkembangnya sport tourism yang ada di NTB, baik Lombok dan Sumbawa. Dan kalau kita dengar dari rencana hingga 2024 mendatang, setidaknya kan ada sekitar 6, 7, 8 event yang akan berlangsung di Mandalika. Jadi betul tidak hanya event MotoGP ini, mungkin juga nanti Formula One, mungkin juga ada drag race atau apa. Bahkan menjadi sport wisata ketika kemudian tidak ada perhelatan MotoGP seperti ini. Orang bisa datang ke situ, kemudian disuguhin dan berbagai macam gambaran mengenai sirkuit ini, kemudian sejarah pembangunan dan sebagainya juga bisa, seperti bagaimana yang terjadi di luar negeri. Dan begitu juga insya Allah di Sumbawa nanti kalau tidak ada hambatan bulan Juni akan berlangsung motocross GP juga. Jadi ini satu berkah yang luar biasa saya kira buat NTB di akhir masa pandemi ini. Mudah-mudahan semua melandai dan baik-baik saja, sehingga semua perhelatan ini bisa berlangsung dengan sukses dan lancar, yang saya kira tadi sangat besar makna dan artinya bagi kemajuan pariwisata Indonesia. Nah, soal keberlanjutan saya kira memang harus semua menjaga, tidak saja pemerintah pusat, pemerintah daerah, kami tentu saja semua stakeholder mengembangkan pariwisata itu tidak bisa jalan sendiri, semua harus pentahelix, kerja bersama. Oke, jadi tentu perlu paradigma positif ya Pak yang harus ditanamkan kepada pelaku usaha di sana juga. Nah, seperti apa Pak edukasi yang diberikan dalam sport tourism? Harus bangun optimisme iklim yang kondusif. Saya kira membangun optimisme itu salah satu strategi menciptakan iklim usaha yang kondusif khususnya di sektor pariwisata. Baik, saya ke Bu Rama. Bu Rama, kalau Anda lihat ini dengan akan ada terus-menerus lagi selain event internasional MotoGP, tadi juga Pak Yusron Hadi mengatakan akan ada event motocross. Nah, ini kalau Anda melihat potensi dari pemanfaatan sarana dan juga prasarana yang sudah dibangun, apakah juga dari pihak pelaksana dan juga masyarakat ini sudah memiliki kesiapan Bu untuk memaintain fasilitas yang sudah ada agar nanti sarana yang ada bisa terus dikembangkan dan terus dimanfaatkan? Ini sebenarnya yang paling berperan sebenarnya di sini adalah pemerintah daerah NTB, Mbak Anggita. Terkait dengan pemeliharaan kan koordinasi dengan pemerintah pusat juga yang bangun dengan adanya sirkuit Mandalika ini gitu. Jadi nggak bisa hanya satu bagian saja, tapi di sini harus terintegrasi bagaimana cara dalam pemeliharaan di sini supaya juga adanya sarana dan prasarana di sini yang ada itu bisa terpelihara dengan baik dan bahkan bisa juga ditingkatkan gitu. Mungkin nanti tidak hanya sirkuit di Mandalika aja saja yang dibangun, pasti juga ada sarana-sarana dan prasarana yang lain yang harus disiapkan sehingga apa? Untuk mengundang wisatawan domestik maupun internasional itu harus selalu siap infrastruktur yang semakin baik gitu. Artinya karena kita pariwisata di sini menjadi suatu sektor yang luar biasa pengembangannya di Indonesia. Sebenarnya seandainya kita nggak kena COVID itu sumbangsinya pada GDP itu luar biasa karena kita tahu adalah sektor ketiga setelah manufaktur penyumbang terbesar ke GDP. Maka ini harus
sarana ini harus ditingkatkan supaya apa? Ada daya tarik tersendiri, bahkan mungkin tidak hanya di NTB saja, bahkan seluruh Indonesia, karena nanti saya yakin pandemi ini sudah mulai mereda gitu, sektor pariwisata akan menggeliat kembali, maka disinilah nanti kita ada momentum untuk segera kembali pasca COVID, perekonomian kita akan tumbuh yang luar biasa sesuai dengan keinginan kita. Di cita-cita kita tahun 2045 negara Indonesia jadi negara maju jika pertumbuhan ekonominya bisa mencapai 8% ke atas dan income per kapitanya 12.000 US dollar per orang, seperti itu per kapita. Baik, kita masih ada satu segmen lagi untuk pembahasan lebih lanjut usai jeda. Mirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih bersama dengan Ibu Rahma Gafni selaku pengamat ekonomi Universitas Airlangga dan juga Pak Yusron Hadi, Kepala Dinas Pariwisata NTB. Pak Yusron dan Bu Rahma, tadi kita sudah membahas terkait dengan strategi ekonomi untuk memulihkan ekonomi khususnya di wilayah NTB sana lewat event internasional MotoGP dan juga upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan sport tourism di Indonesia. Nah, kalau kita bicara lebih spesifiknya lagi terkait dengan pelaksanaan eventnya, Pak Yusron, ini edukasi apa yang dilakukan terhadap warga atau masyarakat di sana untuk mendukung pagelaran MotoGP? Ya, jauh sebelum gelaran ini berlangsung, pemerintah pusat maupun daerah bersinergi untuk tentu saja meningkatkan awareness, kesadaran masyarakat bahwa unggulan yang dimiliki oleh daerah kita dan juga bermanfaat bagi banyak orang secara nasional. Lantas kemudian tentu saja menyiapkan masyarakat kita untuk juga bisa semaksimal mungkin turut berpartisipasi mensukseskan perhelatan ini. Teman-teman UMKM juga difasilitasi, di-upgrading skill untuk meningkatkan kemampuan kualitas produk mereka. Nah, jadi kita bicara masyarakat ini tentu ada juga yang terkait dengan produk-produk ekonomi kreatif yang harus hadir pada saat gelaran ini. Dan alhamdulillah upgrading skill baik kepada pelaku ekonomi kreatif, kemudian juga tentu pengolah penginapan yang juga notabene masyarakat kita telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan artinya bahwa ini terbukti dengan sekitar 13 spot tempat UMKM kita digelar di Mandalika. Pun demikian pemerintah daerah memfasilitasi buat UMKM kita bisa berpartisipasi di luar area Mandalika, sehingga pemikiran kita jangan kemeriahannya hanya dinikmati oleh Mandalika sendiri, tapi juga dinikmati oleh beberapa bagian di daerah ini. Jadi di bagian utara, timur, barat juga spot-spot wisata yang ada kita siapkan lapak-lapak untuk UMKM menggelar produk mereka. Nah, tentu saja kita juga bersama kementerian, instansi terkait melakukan kurasi untuk memastikan produk-produk ekonomi kreatif ini layak untuk ditampilkan, layak untuk diperjualbelikan selama event ini, sehingga dengan demikian event ini juga memberi pelajaran yang berarti bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas ya produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh masyarakat, dan ini menyadarkan semua para pelaku ekonomi kreatif untuk mereka menghasilkan produk yang berkualitas, yang terstandar dan baik, pengembangan dan juga penjaminan kualitas harus tetap dijaga memenuhi ya Pak? keinginan harap. Saya kira demikian, Pak. Baik, saya ke Bu Rama. Bu Rama, ekonomi kreatif. baik. Ya. Bu Rama, pesan dari Anda Bu terkait dengan bagaimana kita bisa menjadikan MotoGP ini sebagai event yang menjadi momentum untuk mempertahankan ataupun memperluas lagi mengembangkan sport tourism di Indonesia. Silakan, singkat saja. Terutama sumber daya manusianya, Mbak, untuk diberikan edukasi untuk bagaimana supaya lebih lama, supaya juga lebih wisdom, bisa dapat memberikan kenyamanan kepada para wisatawan, baik itu domestik maupun nasional, termasuk juga tamu yang bermain di dalam sirkuit di situ. Nah, kalau di sini masyarakatnya
tidak diberikan edukasi tentang kualitas daripada bagaimana dia cara menjamu tamu dan sebagainya. Ini juga kita tidak bisa berharap banyak karena pasti orang tidak suka, terutama tentang keamanan. Keamanan itu penting di mana-mana karena Indonesia terkenal dengan keamanannya masih kurang aman. Sehingga nanti bagaimana supaya orang seperti kita di luar negeri lah, kita nenteng apa saja, ketinggalan kamera di mana saja, ada CCTV, di mana ada CCTV dan dijamin keamanannya, maka orang akan betah dan disinilah nanti Indonesia akan menjadi negara yang terpandang dengan pariwisatanya seperti itu. Baik, yang perlu dicatat adalah menjaga fasilitas ya Bu dengan keamanan yang perlu ditingkatkan dan tentunya dibutuhkan integrasi dan kerjasama semua pihak, tidak hanya pemerintah, pelaku usaha, namun juga dari masyarakat. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Rama dan juga Pak Yusron yang sudah berbagi informasi bersama kami. Salam sehat selalu.